Cara tercepat kita menghilangkan lemak visceral perut buncit khusus buat wanita dan kita nggak akan lagi ngalamin yang namanya punya perut buncit seumur hidup kita. Misalnya kita udah diet, ya kan? Udah berbulan-bulan kita bahkan gym, tapi kenapa berat badan kita tuh malah naik? Ya udah sewa PT mahal-mahal, pokoknya udah pakai program apapun, itu kenapa sih malah naik beratnya? Atau misalnya turunnya sebulan cuma sekilo, turun sebulan cuma 2 kilo. Nah, di cara yang gue bakal kasih tahu ini, karena ini cara yang paling cepat, teman-teman tidak akan gagal. Minimal ya, seperti klien-klien gue ini ya, tanpa terkecuali, mereka semua per minggu, dalam 1 minggu, minggu pertama nih ya, sudah ada penurunan minimal 2 kilo sampai paling banyak 4 kilo ya. Dan lingkar perut langsung mengecil, minimal 2 cm sampai 5 cm. Oke? Teman-teman bisa lihat di layar ya, ini minggu pertama aja, walaupun beliau umurnya 46 dan masih menyusui, sekarang produksi ASI-nya semakin banyak, testimoninya, dan lingkar perutnya itu jauh menurun. Teman-teman bisa lihat di layar, beratnya turun 3,7 kilo dan lingkar perutnya turun 10 cm. Yang awalnya kembung banget perutnya, ya buncit banget, sekarang udah mulai turun. Ya teman-teman bisa lihat testimoninya di layar ya. Dan tidurnya sekarang udah mulai nggak pakai obat lagi, karena sebelumnya harus dibantu sama obat. Jadi kita semakin sehat. Ataupun yang lain ya, ada dokter juga, ataupun profesional ya. Jadi klien-klien gue ini memang umurnya 40-an ke atas, dan dia minggu pertama sudah ada langsung melihat perubahan, sudah langsung lihat progres ya. Apalagi kalau kita ngelakuinnya jangka panjang, kayak misalnya klien gue ini ya, yang umurnya 40, dia turun sebanyak 10 kg, yang awalnya bajunya XL, sekarang udah bisa pakai M. Teman-teman baca sendiri ya testimoninya ya. Berat badannya turun, yang awalnya 30 Juli, teman-teman bisa lihat di layar ya, 72,9, 10 September, 1,5 bulan kemudian, itu turun ke 62,65, turun 10 kg. Dan ada banyak lagi testimoninya, turun 19 cm dalam 3 minggu, beratnya 6 kilo, turun 19 cm juga nih yang lain, lingkar perutnya, dan perutnya langsung mengecil, oke? Dan ini dijamin turun. Dan teman-teman wajib tonton sampai habis. Kenapa gua bikin video ini khusus buat wanita? Karena teman-teman harus pahamin, ya, termasuk juga mungkin para suami ya, harus dipahamin juga kenapa sih kalau lemak perut cewek itu susah banget turunnya, kecilnya, dibandingkan dengan laki-laki. Dan gimana caranya itu kita ngebut, ya, kita percepat penurunannya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau klien-klien gue yang cowok, itu turunnya minimal 8-10 kilo tuh sebulan. Ada yang 9 kilo, ya ini kan, dan ini direplikasi nih sama klien-klien gue. Atau bahkan ada 28 cm lingkar perutnya turun, walaupun beliau umurnya 68 tahun. Nah, kenapa mereka tuh lebih cepat turunnya dibanding perempuan? Karena kalau perempuan itu, yang pertama, perempuan mengalami yang namanya siklus menstruasi. Ketika perempuan ngalamin siklus menstruasi, itu ada naik turunnya hormon, ya. Estrogennya bisa drop, jadi kita bakalan bloated. Jadi kita ngerasa kembung, kembungnya tuh di seluruh badan. Jadi lingkarnya bakalan naik ketika kita lagi mens. Berat airnya naik 1-2 kg. Jadi kalau cowok dia nggak punya mens, dia lempengnya turun terus tiap minggunya. Tapi kalau cewek, nanti pada saat mens dia naik dulu. Itu nggak masalah, itu hal yang normal dan wajar. Berarti kita sehat. Kalau kita mens setiap bulannya kita sehat. Dan kita mensnya juga harus teratur ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, laki-laki itu ya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini. Dia punya yang namanya testis, Pak. Testis itu memproduksi testosteron, ya, hormon pembakar lemak nomor 1, itu 10 kali lipat lebih banyak dibanding perempuan. Jadi kalau kita cek lab nih, kita cek testosteron, gitu ya, hormon testosteron total. Cewek itu 10 kali lipat lebih sedikit, Pak. Kalau cowok 10 kali lipat lebih banyak. Jadi makanya apa? Makanya cowok itu lebih cepat penurunannya, cewek lebih lambat. Dan itu alamiah, itu nggak ada yang salah dari itu. Makanya kita harus memahami itu dulu ya. Jadi itu alasannya kenapa cewek itu lebih lambat dibanding cowok. Tapi nggak masalah, kita akan tetap berprogres dengan sehat pastinya ya. Nah, cara yang paling pertama, gue mau bahas dari makanan dulu ya. Kita mau makan, yang paling pertama itu kita langsung adalah konsumsi protein. Karena apa? Karena kalau kita mengkonsumsi langsung protein, bukan misalnya roti-rotian, misalnya kita makan karbohidrat yang lain yang tinggi gitu ya, yang naikin gula darah, yang naikin insulin berlebihan, kita bakalan apa? Kita bakalan bisa menggunakan lemak di tubuh kita ini sebagai energi. Karena masalah di perempuan itu biasanya paling sering adalah di hormon insulin yang ketinggian. Jadi dia nggak bisa tuh menggunakan lemak di tubuhnya sebagai sumber energi karena kita makan karbo terus. Ya, setiap kita makan karbo, itu gula darah naik. Gula darah kalau di tubuh ketinggian nggak bisa ketinggian, jadi secara alami tubuh kita produksi namanya insulin ya dari pankreas untuk masukin gula. Karena kita produksi insulin terus, ya gula darahnya tinggi terus, nggak bisa pakai lemak sebagai energi. Kita nyimpen terus ya energinya. Jadi supaya kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita sebagai energi, kita mau insulinnya direndahin dulu dengan mengkonsumsi protein. Karena protein yang pertama tidak menaikkan gula darah. Dia juga naikin insulin tapi sedikit. Ya, tidak setinggi kalau kita misalnya makan karbo. Kalau kita mengkonsumsi protein dengan lemak yang sehat, pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kita bakalan apa? Bakalan punya bekal energi sehari-hari untuk hormon kita juga. Ya, jadi kita nggak bakalan lemes. Dan kita juga mau makan protein yang pertama kali itu nggak mau tinggi karbohidratnya. Kita mau rendah karbohidratnya. Karena kalau misalnya kita langsung mengkonsumsi tinggi karbohidrat, kita bakalan langsung berat badannya, Pak. Makanya teman-teman tahu kan, kalau kita makan karbo gitu ya, makan makanan misalnya makan di luar gitu atau makan cemilan,
itu beratnya langsung naik keesokan harinya. Kenapa? Karena yang naik adalah berat air. 1 gram karbohidrat itu mengikat 3-4 gram air. Jadi tubuh kita tuh double naik berat badannya. Berat karbo naik dari glikogen ya, dan juga berat air. Tapi kalau misalnya makan protein, itu kita nggak ngikat air, Pak. Dan kalau kita mengkonsumsi protein tinggi dan rendah karbohidrat, kita bakal dapat efek fisiologis ya. Yang pertama, hormon kenyang kita bakalan semakin meningkat. Kita jadi nggak laparan. Energi kita jadi stabil. Kita nggak ngantuk-ngantukan akibat dari naik turunnya ya gula darah di badan. Nah, contoh praktisnya tuh gimana sih makanannya? Pagi-pagi kita mau makannya telur ya. Bisa digoreng, bisa direbus, kalau goreng pakai VCO ya. Terus bisa dibikin sop ya. Kita bisa langsung makan ayam, makan sapi, makan ikan. Oke, kita makannya sampai kenyang karena porsi orang-orang beda-beda. Nah, gue juga punya banyak banget ya resep-resep. Biasanya gue kasih ke klien-klien gue ya, sehingga kita bisa jadi konsisten juga dietnya. Jadi itu adalah contoh makanan kita ya di pagi hari. Oke, jadi itu cara yang paling pertama. Harus makan protein di makanan yang pertama. Nah, yang kedua, kita mau menghindari, karena kita mau turun cepat nih ya, sementara nih kita hindarin dulu karbohidrat olahan dan juga gula atau yang manis. Karbohidrat olahan contohnya apa? Contohnya misalnya roti ya, pisang goreng, nasi goreng. Jadi karbohidrat diolah dengan karbohidrat olahan lain. Contoh misalnya pisang ya, diolah sama tepung, digoreng sama minyak, dia nggak sehat. Itu bakal naik banget tuh berat kita. Gula darah kita bakal naik. Contohnya juga makan makanan yang dilapisi oleh madu. Madu tuh tinggi banget gulanya. Oke, kita mau batasin aja kalau bisa sebulan sekali. Atau kalau mau yang manis bisa pakai alternatifnya, pakai stevia. Nah, yang ketiga, kita mau menurunkan hormon stres kita. Karena stres itu ketika naik, kita bakalan nge-retain water atau nahan berat air. Jadi kita pada saat nimbang kok nggak turun. Yaitu dengan cara tidur yang cukup. Oke? Jadi dengan cara kita tidur yang cukup 7-8 jam ini, hormon kortisol kita bakalan stabil sehari-harinya. Jadi kita nggak bakalan nge-retain air atau nahan berat air. Sehingga kita setiap nimbang, tiap minggunya gitu ya, kita bisa turun terus. Gimana cara kita nurunin kortisol ya? Selain tidur, kita juga nggak boleh overthinking ya terhadap timbangan kita. Jadi kita fokusnya itu kemana? Jangan kebanyakan mikir, tapi kebanyakan action. Ya, daripada kita mikirin, oh gue nggak turun segala macam. Mending kita apa? Mending kita ngelakuin cara yang keempat ini. Kita mending fokus ke jalan kaki. Kita ngumpulin langkah hariannya. Misalnya kita siapin makanan buat suami gitu ya. Atau misalnya kita bersih-bersih, itu udah lumayan kekumpul jalan kakinya. Tapi misalnya kita berangkat kerja, itu udah lumayan tuh kekumpul jalan kakinya. Nanti pulang kerja, kita jalan lagi misalnya di treadmill. Ya, minimal kita mau jalan kaki untuk awal-awal, yaitu 60 menit atau 6.000 langkah. Sampai nanti kita perlahan kita naikin sampai ke 15.000 langkah. Kita juga mau terapin kardio zona 2 ya, supaya nanti pembakarannya itu maksimal. Terutama pembakaran yang menggunakan lemak tadi, di zona 2 tadi. Jangan sampai kita misalnya latihannya tuh yang terlalu tinggi detak jantungnya. Nanti kita malah apa? Malah menggunakan gula sebagai sumber energi. Kita malah jadi gampang capek dan gampang lapar. Nah, yang kelima, kita juga mau meningkatkan BMR. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, tubuh kita mau ngeluarin energi, itu ada 4 variabelnya. Ya, ada 4 medianya. Yang pertama, dari seberapa banyak kita makan protein. Itu namanya TEF ya. Teman-teman bisa lihat table Total Daily Energy Expenditure ini ya. Total pengeluaran energi harian tubuh kita. Ada dari exercise atau olahraga. Ada dari NEAT ya. Berapa sering kita jalan kaki gitu misalnya. Dan juga yang terakhir, BMR. Nah, BMR itu dengan cara, apa kita naikinnya? Dengan cara latihan beban. Kita cukup latihan beban 2-3 kali aja dulu. Karena kita mau fokusnya itu di mana? Ngumpulin jalan kaki yang banyak, karena itu yang bakalan membakar lemak secara aktif ya. Kalau latihan beban ini membakar lemak secara pasif melalui peningkatan massa otot. Ototnya itu bakalan mengkonsumsi energi ya di tubuh kita, jadi kita bakalan naik BMR-nya. Nah, latihannya apa aja kalau buat perempuan? Perempuan kita nggak mau terlalu gede upper body-nya ya. Nanti malah kalau kita latihan kebanyakan upper body, itu bakalan nanti gede tangannya. Ototnya ngedorong lemak, jadi makin gede kelihatannya. Tapi nggak masalah, karena kita latihannya nggak sering-sering juga gitu ya. Kita bukan atlet ya. Jadi kita lebih fokus kalau perempuan itu lower body ya, misalnya kita latihan squat, misalnya kita lunges, kita hip thrust atau Romanian deadlift ya. Jadi kita latihan cukup 2-3 kali aja, nggak usah lama, 30 menitan gitu ya. Mau di rumah ataupun di tempat gym. Nah, cara yang keenam, ini buat teman-teman yang sering banget kepincut ya sama minuman berlabel sehat. Ya, minuman jus sehat, segala macam sehat. Kita mendingan nggak usah minum itu semua. Apalagi minumannya tuh nggak ada kadar nutrisinya. Misalnya nih ada minuman produk dari program tertentu gitu ya. Dia kasih minuman shake apa segala macam ya. Ketika kita cek, gulanya nggak ada, Pak. Tapi pas kita minum, itu kok manis banget. Itu biasanya menghambat progres kita. Jadi kita nggak usah minum minuman yang berlabel sehat. Jus buah, smoothies gitu ya, oat milk, segala macam kita mau stop dulu sementara. Apalagi minuman-minuman yang nggak ada label nutrisinya. Dia sembunyi-sembunyi. Nah, itu kita nggak usah minum. Nah, ini yang terakhir. Ini wajib kita lakuin. Karena kalau kita nggak lakuin ini, kita nggak bakalan konsisten untuk bisa menuju ke kadar lemak. Kalau buat perempuan, ke 20% gini. Yang awalnya misalnya dari 40%, 45% gini ya, 30% gini. Kita mau perutnya rata kayak gini, 20% kayak gini. Sampai kelihatan 11 line-nya atau bahkan di bawahnya nih. Yaitu apa? Yaitu dengan kita harus punya ukuran setiap minggunya.
timbangannya, lingkar perut kita di setiap pagi gitu ya. Karena kalau nggak punya, kita bakalan nggak ada semangat. Karena pas kita diet, ini gimana gue ngecil apa mengendut? Kita nggak tahu kan. Jadi tapi kalau kita misalnya punya ukuran tadi, tiap minggu kita ukur, tiap pagi ya, kita punya nih ukuran, oh kita udah di jalan yang bener nih. Jadi keesokan harinya kita semakin semangat. Oh, gue mau semangat nih besok jalan lagi lebih banyak gitu. Supaya gue bisa lebih cepet nih. Lebih cepet nih jadi cantiknya. Makin cantik, ya udah cantik makin cantik. Ya kan? Jadi kita makin disayang. Makin tertarik cowok-cowok sama kita. Jadi kita semakin bisa milih. Ya. Ataupun kita pengen jadi sehat. Silapnya jadi bagus. Kayak klien gue ini ya. Beliau umur 68, kena serangan jantung 2 kali. Tapi bisa turun ya. Lingkar perutnya 20 cm. HbA1c yang awalnya prediabetes tinggi banget, sekarang turun jadi normal ya. Triglyceridanya juga langsung jadi normal. Nah kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching langsung dari gue bakalan bikinin program dietnya nih, makanannya apa aja di rumah. Kalau di luar tuh makannya apa aja. Termasuk program latihan juga, mau di rumah ataupun di tempat gym, itu kesehariannya ngapain aja, latihannya apa aja. Ya pokoknya semua bakalan lengkap, gue bakalan pandu, gue bakalan dorong, biar kita semakin semangat ngejalanin dietnya. Dan kita juga bakalan ada meeting mingguan untuk memastikan progres kita itu terjamin dan juga berhasil. Nah kalau misalnya teman-teman butuh bantuan dari gue, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di kolom komen ataupun di link di profil bio gue.